Video ini adalah bagaimana caranya meminang gadis Amanuban Timur Tengah Selatan. Ada beberapa jenis kawin mawin dalam budaya Amanuban Timur Tengah Selatan. Saya menyebutkan beberapa di antara jenis kawin mawin ini yang sudah terjadi atau sudah ditanamkan dan dipelihara atau yang biasanya terjadi. 1. Kawin lari. 2. Kawin karena fornikasi. 3. Kawin murni. Dan 4. Kawin masuk. Dan yang kelima, kawin incest. Apa munculnya banyak jenis kawin seperti ini? Dalam sejarah hidup manusia sudah direkam dalam semua kitab suci agama apa saja. Tetapi dalam video ini saya hanya mengulas dari sumber Alkitab atau kitab suci umat Nasrani. Saya akan menjelaskan mengapa atau apa sebab terjadi jenis-jenis perkawinan seperti ini disesuaikan dengan ajaran Alkitab. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 dan sesuai dengan penutur adat dalam bahasa adatnya. Natuin wisneno in lulut ma in lekat. Demikianlah bahasa adatnya yang artinya karena atas dasar rencana Allah maka semuanya terjadi. Ketika kita memperhatikan kisah Lot dan kedua anak perempuannya dalam Kejadian 19 ayat 31 sampai dengan 38, di mana tercatat tentang tabiat kedua anak perempuan Lot yang meniduri ayah kandung mereka secara bergantian dengan maksud melanjutkan keturunan bagi keluarga Lot. Mengapa seperti ini harus terjadi? Apakah ini rencana Allah? Yang seperti ini disingkapkan oleh Allah karena manusia diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas manusia terkadang bertentangan dengan kehendak Allah. Adanya hukum Taurat yang seperti Kejadian 19 ayat 31 sampai 38 ini tidak terkategori dosa. Saya akan jelaskan jenis-jenis perkawinan versi Amanuban Timur Tengah Selatan, yaitu 1. Kawin lari. Jenis ini terjadi apabila A. Sepasang manusia, seorang laki-laki ingin mempersunting seorang gadis pujaannya, maka untuk menghindari prosesi adat istiadat mereka bersatu lebih dahulu di rumah mempelai laki-laki tanpa sepengetahuan keluarga si gadis. B. Bila keluarga si gadis tidak menyetujui menerima peminangan keluarga laki-laki, maka jalan ini yang ditempuh untuk memaksa keluarga si gadis harus menyetujuinya. Apakah ini melanggar aturan Tuhan? Ya jelas melanggar. Kedua, kawin karena fornikasi. Fornikasi artinya sepasang manusia, laki-laki dan perempuan bercabul lebih dahulu sehingga akibatnya si gadis harus hamil tanpa nikah. Apakah yang seperti ini dilarang Tuhan? Ya jelas dilarang Tuhan karena Galatia 5 ayat 19 atau 1 Korintus pasal 7 ayat 1 dan 2 sudah jelas di sini. Ini termasuk zina. Saudara, pintu ini tidak dibuka oleh Tuhan. Secara manusia menebus kesalahan ini hanya antara manusia dan aturan hidup yang disepakati oleh kedua keluarga. Secara Tuhan harus ini terjadi dengan contoh hadirnya Yefta, seorang pahlawan Israel yang lahir dari seorang pelacur karena Gilead bercabul dengan seorang pelacur, dan hadirnya Yefta dalam keluarga Gilead dari perempuan lain. Tetapi Yefta membawa perkara ini di hadapan Tuhan di Mispa, dan Tuhan mengabulkannya dan mengangkatnya menjadi hakim-hakim atas Israel. Saudara dipersilahkan membaca Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. 3 adalah perkawinan murni, yaitu lamaran atau peminangan terhadap seorang gadis untuk putranya satu keluarga tertentu
tanpa diketahui atau dikenal sebelumnya oleh sang gadis. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Saya mendaulat saudara-saudara membaca Keluaran pasal 24 full satu pasal yang berjudul Ribka dipinang bagi Ishak. Itu jelas penjelasannya di situ, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ceritanya panjang, tapi kali ini saya ambil intinya saja. Keempat, kawin masuk. Keluarga si gadis menerima kehadiran seorang putra dalam keluarganya tanpa melalui satu prosesi adat istiadat yang rumit, dan wajib bekerja di rumah si gadis selama tenggang waktu tertentu untuk dapat memperistri si gadis yang dicintainya. Contoh seperti ini banyak dalam Alkitab. Pertama, Kejadian 29 ayat 1-35, bagaimana cerita tentang Yakub berada di rumah ayah mertuanya bernama Laban, dan lanjutannya Kejadian pasal 30 full satu pasal. Yang ketiga, perkawinan antara Musa dan Sipora di Keluaran pasal 2 ayat 16-22. Bagaimana Musa bekerja di rumah mertuanya di Midian karena Musa melarikan diri dari Mesir. Kelima adalah perkawinan incest. Incest ini terjadi karena satu, keinginan penguasa seperti raja, kaisar, atau pemilik budak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, karena harta kekayaan. Yang ketiga, perkawinan sedarah untuk melanjutkan keturunan. Contoh ini banyak dalam Alkitab. Contohnya Daud dan Batseba di 2 Samuel pasal 11, Rut dan Boas di Rut pasal 4, Amnon dan Tamar di 2 Samuel pasal 13, dan lain-lain sebagainya. Semua yang kita lakukan itu ada tertulis di dalam Alkitab tentang perkawinan. Tinggal kita mau memilih melalui perkawinan jenis yang bagaimana. Ini saja yang saya dapat ulas tentang adat perkawinan di Timur Tengah Selatan, khususnya suku Amnuban. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.